Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di Masjid Miftahul Jannah ini. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Dan pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada pembahasan baru, yaitu seputar haramnya ghibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini telah datang dengan membawa petunjuk, membawa perintah dan membawa larangan. Tujuannya agar bisa terjaga kehidupan seseorang dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat bisa terjaga dari hal-hal yang bisa menciderainya. Maka oleh karena itu syariat Islam benar-benar memperhatikan keadaan apa saja yang bisa menciderai kehidupan dalam bermasyarakat dan menganjurkan, memerintahkan untuk menjauhi hal-hal yang bisa membuat orang lain itu merasa direndahkan, merasa terhina, dan apa saja yang membuat manusia itu saling bermusuhan. Oleh karena itu agama Islam datang dengan perintah tentang haramnya atau tercelanya ghibah dan adu domba serta merendahkan orang lain. Dan larangan ini bukan hanya sekadar larangan saja, bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dan membuat dosa orang yang melakukannya itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Jadi ketika seseorang menggibah, menggunjing, mengadu domba, merendahkan orang lain, sejatinya dia tidaklah sedang hanya bermaksiat dengan maksiat yang kecil. Ghibah, namimah, adu domba itu termasuk dosa besar. Begitu juga dengan merendahkan orang lain. Kita kurang lebih flashback 1 tahun ke belakang. Kita disibukkan dengan masalah capres pemilu. Tidak jarang ketika seseorang di masa-masa pemilu, orang-orang akan sangat mudah untuk merendahkan. Nah, inilah sejatinya ketika kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, kemudian menggibah orang lain, maka sejatinya kita sedang
bermaksiat dengan dosa besar. Adapun yang dimaksud dengan ghibah atau berkaitan dengan ghibah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Berkaitan dengan dosa ghibah ini Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Dan janganlah kalian saling menggibah, saling menggunjing saudara kalian. Apakah kalian suka jika seandainya dihidangkan di hadapan kalian itu sebuah makanan, yang mana makanan tersebut itu berasal dari daging saudara kalian? Apakah kalian akan memakannya?" Maka tentu tidak ada di antara kita ini yang mau memakan bangkai saudaranya. Tapi faktanya ada. Banyak di antara kita ini yang sangat mudah untuk menggunjing atau menyebutkan kesalahan orang lain. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang ayat di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan seseorang untuk menggunjing, untuk menggibahi saudaranya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sesuatu yang mana semua manusia itu tahu bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Apa itu? Yaitu makan bangkai. Kita semua tahu makan bangkai itu adalah sebuah perkara yang haram. Misalnya ada sapi mati ketabrak mobil, mati kemudian tidak sempat disembelih, maka itu menjadi bangkai. Apakah ada di antara kita yang mau makan bangkai sapi tadi? Padahal nggak apa-apa, ini belum 5 menit. Kalau kita kan begitu ya. Ini belum 5 menit. Ada yang mau makan? Nggak ada orang yang mau makan, karena tahu itu bangkai. Kecuali kalau sapinya ketabrak mobil, kemudian belum sempat sapinya itu meninggal, sempat disembelih, maka insya Allah dagingnya halal, boleh untuk dikonsumsi. Tapi ketika ditabrak kemudian meninggal di tempat sapi tersebut, saya yakin tidak ada orang yang mau memakannya. Kalaupun ada, ngambilnya sembunyi-sembunyi, nunggu sepi, nunggu malam baru diambil. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang haramnya ghibah dengan sesuatu yang mana setiap manusia itu tahu bahwasanya itu haram. Dan Imam Qatadah As-Sadusi rahimahullahu taala, salah seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, "Kama anta kalihun law wajadta jifatan mudawwamatan an ta'kula minha fakadzalika faqrah ghibatuhu wa huwa hayyun." Wahai saudaraku, kata Imam Qatadah As-Sadusi, salah seorang ahli tafsir, wahai saudaraku, kalau sebagaimana engkau sangat membenci, kalau seandainya engkau mendapati sebuah bangkai yang mana bangkai tersebut itu sudah dipenuhi oleh belatung, maka tentu engkau tidak mau untuk memakan bangkai tersebut. Maka oleh karena itu bencilah juga ketika engkau mendapati bangkai saudaramu. Atau dengan kata lain, sebagaimana ketika misalnya ada saudaramu yang meninggal, ketika engkau mencium baunya saja engkau lari, engkau tidak mau mendekati. Banyak di antara kita, mohon maaf, ketika misalnya ada orang meninggal di sebagian kota besar, ada orang meninggal tidak ketahuan, tiba-tiba setelah sekian hari baru ketahuan bahwasannya tetangganya itu meninggal. Kira-kira
ada enggak di antara tetangganya itu yang mau mendekat asal muasal bangkai tersebut, suruh ngurusi jenazahnya mau? Ada di antara kita yang mau? Belum tentu. Kalaupun mau mikir-mikir, wah ini bagaimana, maju mundur, ya enggak? Itulah. Maka sebagaimana engkau benci ketika mencium bangkai saudaramu, apalagi engkau memakannya, maka jangan sampai engkau memakan bangkai saudaramu ketika dia masih hidup. Ada di antara kita makan bangkai saudaranya hidup-hidup. Kapan itu? Ketika menggibah, di tongkrongan gibahin, menyebutin kesalahan orang lain. Itulah ghibah. Dan berkata Qais ibnu Hazim rahimahullahu taala, suatu ketika Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu melewati sebuah keledai yang sudah mati, sudah menjadi bangkai, qadin tafakha, yang mana keledai tersebut itu sudah menggelembung. Biasanya kalau hewan itu ketika sudah menjadi bangkai itu biasanya menggelembung. Nah, seperti itu. Maka kemudian Amr ibnu As itu berhenti di samping bangkai tersebut. Kemudian Amr bin As mengatakan, wallahi li ayyakula ahadukum min hada hatta yamla'u jawfahu khairul lahu min ayyaktaba akhahu. Kemudian Amr bin As mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kalau ada di antara kalian yang mau memakan bangkai keledai ini yang sudah busuk, dikelilingi banyak belatung, kemudian ia memakannya sampai habis, itu lebih baik dibanding ketika seseorang itu menggibahi saudaranya. Coba bayangkan, makan bangkai keledai yang sudah busuk, menggelembung, banyak ada belatungnya, itu lebih baik dibanding seseorang itu menggibahi saudaranya. Lebih baik dibanding seseorang itu memakan daging saudaranya hidup-hidup. Zaman dulu ada kasus namanya Sumanto. Sumanto itu kan makan daging orang lain. Itu semua orang langsung kabur, langsung lari, tidak mau deket-deket. Tapi ada di antara saudara kita yang makan bangkai saudaranya hidup-hidup. Sumanto makan bangkai saudaranya itu sudah mati. Tapi ada di antara kita ini makan bangkai saudaranya hidup-hidup. Nah ini ketika orang menggibah. Maka dosa gibah itu jangan sampai dianggap sepele. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan mana ketika seseorang itu mengetahui permisalan, disejajarkan dengan sesuatu yang jijik, sesuatu yang haram, sesuatu yang sudah mana manusia itu mengetahui tentang keburukannya, agar manusia itu menjauhi. Di sisi yang lain, bahwasanya menggibah saudara kita, orang lain, itu dosanya bukan main-main, bukan sembarangan, dosanya sangat besar. Bahkan disejajarkan dengan sebagaimana orang itu kalau makan bangkai yang mana bangkainya itu sudah diisi belatung, itu lebih baik dibanding makan bangkai saudaranya hidup. Kemudian diriwayatkan ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabatnya, yang dimaksud dengan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu yang dimaksud dengan ghibah, engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu, yang mana saudaramu itu ketika disebutkan itu tidak suka. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya apa yang kami ucapkan itu ternyata memang
ada pada saudara kita, maka bagaimana hukumnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, in kana fihi ma taqul faqad iktabattahu. Kalau seandainya apa yang engkau sebutkan itu ternyata ada pada saudaramu, maka sama saja engkau telah menggibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau seandainya apa yang engkau sebutkan itu tidak ada pada saudaramu, maka sungguh sama saja engkau telah menuduhnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak ada alasan. Loh kan yang tak sebutin itu kan ada, memang kenyataan. Memang dia misalnya pendek. Memang misalnya mohon maaf dia juling. Memang mohon maaf dia ternyata budak. Benar. Kan yang tak sebutin kan beneran. Tapi orang tersebut tidak mau dikatakan pendek, juling, budak, tidak mau. Dia benci. Maka sama saja dia telah menggibah. Kan ada sebagian orang, loh saya nggak gibahin kok. Lah itu kan beneran, nyata ada pada orang tersebut. Nah ini bantahannya. Kalau disebutkan ternyata ada pada saudara kita dan dia benci, maka kita telah menggibahnya. Nah bagaimana kalau ternyata tidak ada, maka sama saja orang tersebut itu telah menuduhnya. Dan ketika seseorang menuduh saudaranya yang mana tuduhan tersebut itu tidak terbukti, tidak ada pada saudaranya, maka dosanya itu lebih besar dibanding ghibah. Ghibah saja dosanya itu sudah besar, apalagi kita menuduh orang lain, sudah menggibahi, kemudian menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada saudara kita, maka sama saja kita telah berdusta, kemudian kita berlaku curang, dan kita telah menuduh orang tersebut dengan sebuah tuduhan yang tanpa bukti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dosa, inilah besarnya dosa ghibah. Bahkan seseorang itu ketika menggibah itu dosanya sama seperti dia memakan bangkai. Bahkan makan bangkai itu lebih baik. Dan ternyata menggibah ini dosanya itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Terlebih lagi ketika seseorang itu ternyata menggibah orang yang memiliki hak untuk kita hormati. Seperti contohnya ayah, ibu, suami kita, istri kita, saudara kita, saudari kita, kerabat kita, atau tetangga kita. Maka itu dosanya lebih besar dibanding kita menggibah orang yang belum tentu kita kenal. Misal kita ngibah salah satu caleg, mungkin kita lihat balihonya besar. Oh misalnya Pak siapa? Yang kira-kira nggak ada namanya di sini. Pak Fulan sudah terlalu mainstream. Misalnya, oh Jumadi buat nonton ya teman teman. Nggak ada kan? Hah? Ada. Wah, yang jualan sate ya Jumadi. Oh, nggak jadi. Sebenarnya saya itu mau menyebutkan kisah nyata. Jadi ada salah satu caleg itu namanya Jumadi. Itu besar, balihonya gede. Jadi ada salah satu anak kecil itu ketika lihat balihonya, oh dasar Jumadi elek, begitu disebutkan demikian. Karena dari gambarnya memang ya beliau seperti agak sakit gitu loh di gambarnya, memiliki kelainan atau apalah, wallahu taala alam. Kemudian disebutkan, oh dasar Jumadi elek. Kemudian ada anak di sampingnya itu ngomong, jangan menjelek-jelekkan Pak Jumadi. Pak Jumadi itu temennya bapakku loh. Langsung orang tersebut langsung diem. Nah, mungkin orang yang menjelek-jelekkan tadi, merendahkan, menggibah, menyebutkan aibnya atau lain sebagainya, dia dosanya sudah besar. Tapi kalau seandainya anak tadi yang ternyata Pak Jumadi tadi adalah temannya, bapaknya, ketika dia menggibah dan dia tidak mengingatkan, maka dosanya lebih
besar lagi. Coba bayangkan, kita menggibah orang lain, misalnya mohon maaf, kan kita nggak ada yang kenal ya di antara capres itu kosong, misalnya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, kita kan nggak ada yang kenal, kita nggak pernah ketemu. Misal ketika kita menjelek-jelekkan, menuduh, menyebutkan aibnya di tongkrongan, sama saja kita di tongkrongan tersebut kita makan dagingnya Pak Anies, makan dagingnya Pak Prabowo, makan dagingnya Pak Ganjar. Itu sudah seperti itu. Apalagi ternyata kita menggibahi, menyebut misalnya tetangga kita, oh tetangga sebelah si fulan, kita kenal semua, satu jamaah masjid, maka dosanya lebih besar lagi. Dan ternyata ketika digibah ya ternyata menang pemilu, tambah. Kadang seperti ini ya, malah kita sudah capek-capek, kita tuduh macam-macam, ternyata tidak terbukti. Nah, sudah rugi, kita sudah menggibah, kita sudah dapat dosa besar. Maka oleh karena itu jangan pernah kita menggibah orang lain. Terlebih lagi kalau seandainya seseorang itu menggibah para ulama, yang mana para ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di umat Islam. Mereka mencurahkan waktunya untuk mendakwah, untuk berdakwah, untuk menyeru agar menegakkan syariat Islam, menyeru agar orang-orang rajin untuk ke masjid, agar menyeru agar orang-orang itu bisa masuk surga sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Mereka mencurahkan waktunya, mereka berdakwah dengan ikhlas. Ada sebagian ulama keluar masuk pedalaman, tidak ada yang tahu. Siapa yang mengetahui? Hanya orang terdekatnya. Ada salah seorang syekh di Arab Saudi, namanya Syekh Abdurrahman bin Smith. Kalau kita biasanya bacanya Smith, tapi kalau bahasa Arab bacanya Sumaid. Syekh Abdurrahman bin Sumaid, hafizahullah ta'ala, beliau itu memiliki agenda setiap tahunnya keluar masuk pedalaman Afrika, membawa makanan, membawa berbagai macam hartanya, kemudian dibagi-bagikan, berdakwah. Bahkan beliau ini terkenal dengan sebutan dai 1 miliar umat. Kenapa? Karena orang-orang yang berhasil beliau ajak untuk masuk Islam itu banyak di pedalaman Afrika. Bahkan banyak orang Afrika itu kenal. Saya pernah bertanya ke beberapa kawan-kawan dari Afrika, kenal Syekh Abdurrahman bin Sumaid, kenal. Oh, itu Masya Allah. Beliau keluar masuk setiap tahun memiliki agenda demikian. Maka jangan sampai seseorang itu menggibah. Terlebih lagi ketika seseorang menggibah orang lain, maka sama saja dia telah menciderai kehormatan. Dan sama saja ketika dia menciderai kehormatan orang lain, dia tanpa sadar telah menyiapkan dirinya untuk disiksa di neraka. Bahkan bukan hanya di neraka, tapi juga di dunia. Ketika di dunia orang yang suka menggibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Aibnya terbongkar dengan sendirinya. Tidak perlu orang lain menyebutkan kesalahannya, tiba-tiba aibnya terbongkar tanpa dia sadari. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu, la ta'tabul muslimin." Wahai segenap manusia yang mana engkau telah beriman, engkau telah mengucapkan syahadat dengan lisanmu, walamma yadkhulil imanu qalbahu, akan tetapi ternyata keimanan itu belum merasuki hatinya. La taqtabul muslimin, janganlah sekali-kali kalian menggibahi kaum muslimin. Ini artinya umum, kaum muslimin,
Semua kaum muslimin tidak boleh kita menggibahi. Kita tidak boleh menyebutkan aibnya. Kita tidak boleh menyebutkan kesalahannya. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka, mencari-cari kesalahannya dicari-cari, dikulik, dibongkar. Fa innahu manittaba auratihim yattabi'ullahu auratahu, dan barang siapa yang dia berusaha untuk mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencari-cari kesalahannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencari kesalahan orang tersebut, maka kesalahan tersebut akan Allah bongkar bahkan ketika dia masih hidup. Ada sebagian orang tidak perlu kita cari kesalahannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah membongkar aibnya sendiri. Tanpa dia sadari dia menyebutkan aibnya. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena orang tersebut itu suka menggibah, suka merendahkan orang lain, suka menyebutkan kesalahan orang lain. Maka oleh karena itu, hadis ini menunjukkan orang yang menggibah, orang yang menggunjing, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan yang menunjukkan tentang lemahnya imannya, atau ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab itu mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kami sesungguhnya kami belum beriman. Akan tetapi kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena disebabkan iman tersebut itu belum memasuki hati-hati mereka. Kalau seandainya mereka ngaku beriman, maka mereka jelas harusnya menghindari ghibah, menjauhi ghibah, bukan malah suka ghibah, bukan malah ketika ada orang yang menggibah malah langsung dikompori, ayo sebutkan lagi kesalahannya apa. Oh, ini baru satu, kayaknya kurang bahannya. Cari-cari. Maka ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 14 ditafsirkan dengan dua tafsir. Yang pertama, orang yang suka menggibah itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang munafik. Coba bayangkan, menggibah kita dicap munafik. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu ketika tahun 2014 itu kan ada di antara kita lah, kaum muslimin itu menjuluki salah satu capres itu dengan orang munafik. Apa itu munafik? Suka pencitraan lah, biar lebih jelas. Pertanyaannya, apa bedanya orang yang menuduh dia munafik dengan yang dituduh? Kalau seandainya kenyataan sudah menggibah, tapi kalau seandainya tidak demikian, maka dia bukan hanya sudah menggibah, dia sudah menuduh, merendahkan orang lain. Dan di sisi yang lain, ini menunjukkan ada sifat-sifat munafik pada orang tersebut. Kenapa? Menggibah. Kalau dia beriman, ngaku beriman, nggak menggibah. Orang mulia itu tidak suka menggibah. Orang mulia itu tidak suka menyebutkan aib, kesalahan orang lain. Demikian. Dan ini adalah makna yang ditafsirkan oleh Imam Bukhari. Kemudian tafsir yang kedua, falamma yadkhul imanu fi qulubihim, yang dimaksud adalah bahwasannya mereka adalah orang yang beriman, namun ternyata imannya itu kurang, imannya tidak sempurna. Ini dibuktikan bahwasanya orang tersebut itu menggibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang tersebut itu sebagaimana perbuatannya.
Maka barang siapa yang suka mengorek aib, mencari-cari aib kesalahan orang lain, saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar, akan membuka aibnya ketika di dunia. Dan ini adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika di dunia, hukuman yang disegerakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Jabir pernah bercerita, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terciumlah bau busuk, yang mana bau tersebut itu dari bau bangkai muntaniyah, yaitu bangkai yang sudah busuk, sudah bau sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, tahukah kalian atadruna ma hadhil rih? Tahukah kalian bau apa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah bau orang-orang yang suka menggibah. Maka orang yang suka menggibah dan orang-orang yang suka bermajlis, satu majlis, gerombolan menggibah saudaranya, maka sejatinya orang tersebut itu sedang memancarkan bau busuk dari tubuhnya. Dan alhamdulillahnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan adab ini. Coba bayangkan kalau setiap orang menggibah langsung tercium bau busuk. Kira-kira ada nggak orang yang mau mendekati orang tadi? Tentu tidak ada. Belum ternyata di hadapannya hidangan yang dia makan adalah bangkai. Sudah dia mencemarkan bau busuk, yang ada di hadapannya bangkai saudaranya. Maka oleh karena itu, sebagaimana seseorang itu tidak mau mencium bau bangkai karena disebabkan dosanya, maka oleh karena itu jangan sampai kalian mencium bau bangkai ghibah. Maka kalau seandainya ada orang yang sedang menggibah saudaranya, maka segera kita ambil ancang-ancang, lari, kita kabur, jangan dekat-dekat, jangan kita malah mendukung. Kalau perlu tutup telinga, kemudian kita lari dari majelis tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa ilduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, apa itu? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka di sini menunjukkan tentang besarnya atau tercelanya ghibah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan darah, harta, dan kehormatan. Maka kita tentu tahu ilduhu, kehormatan di sini adalah menggibahnya. Maka menggibah orang lain itu sama saja dosanya seperti orang yang menumpahkan darah saudaranya. Menumpahkan darah itu bisa dengan cara membunuhnya, memukulnya, menciderainya. Coba bayangkan, ghibah itu sama dosanya seperti membunuh. Wa maluhu, dan sama juga dosanya seperti seseorang yang mengambil harta orang lain. Apa itu mengambil? Merampok, menjamret, korupsi. Nah, coba kita benci dengan koruptor, tapi ada di antara kita ini yang suka untuk menggibah. Padahal ghibah itu dosanya disamakan dengan kita membunuh saudara kita dan kita mencuri atau merampas harta saudara kita. Maka oleh karena itu jangan sampai ghibah, penyakit ghibah ini, yang mana penyakit tersebut itu sudah penyakit yang sangat kronis, yang mana penyakit itu harus benar-benar kita hilangkan dari kehidupan kita. Jangan sampai kita malah menyebarkannya,
Jangan sampai kita malah mendukung orang-orang yang suka menggibah, orang-orang yang suka menyebutkan kesalahan orang lain. Dan hadis terakhir, Rasulullah SAW pernah menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, beliau melakukan perjalanan pada malam Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah SAW itu melewati sebuah kaum, segelompolan manusia, yang mana manusia tersebut itu memiliki kuku, yang mana kuku-kuku tersebut itu terbuat dari besi. Dan ternyata orang tadi itu saling mencakar pipi mereka dengan menggunakan kuku tadi. Coba kita ketika mencakar pipi kita, misalnya kukunya itu panjang, kira-kira berdarah enggak? Berdarah, sakit. Nah, ini ternyata kukunya terbuat dari besi. Coba bayangkan. Maka sama saja dia telah merobek-robek pipinya, dia telah mencampakkan mukanya. Nah, begitu juga keadaan orang-orang yang suka menggibah. Dia mencampakkan kehormatannya, dia merobek-robek mulutnya, dia merobek-robek wajahnya. Dan kelak ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala balas dengan yang setimpal, merobek wajahnya, merobek pipinya, mencakar kemudian dadanya. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Maka Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia dia suka memakan bangkai saudaranya. Orang tersebut suka menggibah saudaranya, merendahkan saudaranya, mencari-cari aib saudaranya. Itulah balasan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang suka menggibah, menyebutkan kesalahan orang lain, yaitu kelak dia akan mencakar wajahnya, dadanya, pipinya, dan seluruh anggota tubuhnya dengan menggunakan kuku yang terbuat dari besi tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Monggo. Mas Tadi. Ghibah yang dibolehkan ghibah yang dibolehkan itu ada. Insya Allah nanti pembahasannya ada. Jadi ghibah yang dibolehkan itu ada 6 jenis. Salah satunya ketika seseorang itu bertanya atau konsultasi untuk berikan jawaban yang benar. Salah satu contohnya, suatu ketika ada salah seorang sahabiat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada 2 laki-laki yang hendak melamarku, satu fulan dan satu fulan." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan engkau menikahi Abu Jaham." Mana salah satu namanya Abu Jaham. Karena sesungguhnya Abu Jaham itu la yadau asahu. Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya. Maka makna meletakkan tongkatnya itu adalah suka bepergian. Atau yang kedua, tidak pernah meletakkan tongkatnya, orangnya kasar karena suka menyiksa. Yang kedua adalah Abu Sufyan. Jangan engkau menikah Abu Sufyan, karena kenapa? Syu'lukah la malalahu. Abu Sufyan itu dia miskin, nggak punya harta. Coba sebut. Ini kan Abu Jaham disebutkan dia kasar. Kemudian Abu Sufyan itu miskin. Kira-kira ini aib atau bukan? Aib. Tapi ketika seseorang itu meminta wejangan, maka boleh untuk menyebutkan kesalahannya. Sebagaimana seorang istri bertanya, "Ustadz, saya punya seorang suami yang demikian-demikian." Boleh disebutkan, selama itu tidak menyebabkan madarat yang lebih besar. Itu boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Monggo Pak Edi. Ghibah kan tidak. Nggih. Nah, ini itu cara untuk mendidiknya, Pak, membersihkannya. Apa minta maaf kepada orang yang diduga, atau istighfar, atau
berbuat baik. Baik. Berbuat baik karena ini melalui lisan. Ya. Itu dengan yang sepadan itu mungkin dengan berbuat baik membaca Al-Quran atau kemudian memberikan sesuatu kepada orang tentang ilmu atau bagaimana untuk Baik. menghapus. Untuk cara menghapus ghibah, sebagaimana jadi pertanyaannya masya Allah bagus. Bagaimana cara menghapus dosa ghibah? Tadi kita sebutkan dosa ghibah itu balasannya setimpal. Ketika orang suka mencari aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Maka bagaimana cara menebus dosa ghibah tersebut? Pertama, ya kita dengan banyak beramal soleh. Beramal soleh. Salah satunya kita sedekah mengatasnamakan orang yang suka kita ghibahi. Dan di sisi yang lain kita juga harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita ghibahi. Kalau misalnya takut, malu, kita sebutkan secara umum, saya minta maaf, mungkin saya minta maaf, saya punya banyak dosa kepadamu, saya punya banyak salah, tolong dimaafkan. Karena sebagian orang ketika disebutkan kesalahannya itu terkadang nggak mau, nggak rela. Misalnya saya dulu memfitnah kamu begitu dan begitu, akhirnya oh kamu dulu yang memfitnah saya ya, akhirnya nggak dimaafkan. Maka kalau takut untuk tidak dimaafkan, cukup disebutkan secara garis besar saja. Saya minta maaf, saya pernah melakukan kesalahan kepadamu. Dah. Kemudian yang ketiga, selain kita minta maaf adalah kita menyebutkan kebaikan orang yang pernah kita ghibah tadi. Kan harus setimpal kan. Misalnya kita pernah menggibahi saudara kita misalnya di pos kamling RT 1. Nah, ketika kita ronda, kita sebutkan kebaikan. Misalnya Pak Jumadi itu nggak seperti itu. Tak kira dulu orangnya seperti ini dan seperti itu. Ternyata Pak Jumadi itu orangnya baik, orangnya ini. Kita sebutkan kebaikannya, kebaikan-kebaikannya. Dan kalau misalnya kita pernah menggibah di tempat lain, ya kita sebutkan kebaikan orang tersebut di mana kita pernah menggibah saudara kita dulu. Nah, ini di antara cara menghapus dosa ghibah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.